Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadaratil habaib, para guru, para ulama, khususnya Hadratus Syekh Habibuna al-Mukarram Al-Habib Ahmad Fauzi bin Husain Asgaf, yang sangat kami muliakan, semua para guru yang hadir pada kesempatan malam hari ini, para guru umat Islam yang ada di balai hari ini, yang sangat kami muliakan dan sangat kami takdimi, segenap pejabat pemerintah baik sipil maupun TNI Polri yang sangat kami banggakan, para Bansar, Ansor, Pagar Nusa dan yang lainnya yang sangat kami cintai, segenap panitia penyelenggara pengajian pada malam hari ini yang sangat kami banggakan, hadirin hadirat, mustami'in mustami'at yang sangat kami cintai dan sangat kami muliakan. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa berjumpa kembali atas izin Allah Subhanahu wa taala dalam pertemuan yang sangat mubarak ini. Mudah-mudahan dengan barokahnya pertemuan majlisil ilmi pada malam hari ini, kita semua menjadi orang yang selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Mudah-mudahan perkumpulan kita yang seperti ini tidak akan berakhir di dunia saja, tapi mudah-mudahan kita berkumpul kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala di sisi nabiyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat berserta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada baginda Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin hadirat, mustami'in mustami'at rahimakumullah, khususnya para masyayikh, para habaib, para tokoh yang sangat kami muliakan. Setiap orang hidup, hadirin, ini perlu ada contoh-contoh. Ini harus ada pelajaran-pelajaran. Orang hidup ini kalau tidak mempunyai contoh, ini akan tersesat. Jadi harus mencontoh. Harus ada hal yang bisa mendidik kita semua, rohani kita semua dari contoh-contoh itu. Nah, untuk ngaji dari alif sampai iya kan sekidaknya saya kira tidak mungkin kan? Lebih-lebih yang sudah sepuh-sepuh. Untuk sewatu wala ngolong-ngolong ngaji dulu. Jadi harus ada contoh-contoh pelajaran-pelajaran yang praktis. Bukan yang jelimet, tapi yang praktis, yang gampang dipelajari.
Hadirin muslimin muslimat rahimakumullah. Ini apa yang sudah disabdakan oleh Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kafa bil mauti mau'idhah. Sudah cukup bagi kita ini untuk mengambil sebuah peringatan dengan mengingat kematian. Bahkan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, al-ibratu yakfikal mautu ibratan. Beliau mengatakan, kalau ingin mencari contoh-contoh, teladan-teladan, ibrah. Ibrah ini pastinya bahasa Arab, tapi sudah diindonesiakan ibrah. Ibrah, teladan jangan itu. Sudah cukup. Semuanya pelajaran itu, contoh-contoh itu sudah cukup. Dengan ingat mati saja, ini sudah cukup. Kalau orang bisa berpikir tentang masalah mati, maka semuanya akan bisa terpelajar, jadi pelajaran bagi kita semua. Mau sombong, dirinya hebat, punya kedikdayaan. Iya, kalau masih umur muda masih hebat. Dulu saya pendekar, hadirin. Sekarang naik panggung aja harus dibopong, nggak bisa nendang sudah. Dulu pendekar saya, begini mantan pendekar. Tapi sekarang sudah hilang pendekar. Jadi kalau ingat pada mati, toh akhirnya orang sehebat apapun, sekaya apapun, sekeramat apapun, akhirnya mati kok. Apa yang harus kita banggakan? Sesakti apapun mati kok. Guru kita semua, panutan kita semua, seperti yang sudah terkenal bukan hanya di Kalimantan Selatan, Guru Ijai, kurang sakti bagaimana, kurang wali bagaimana, wafat. Pun saya kun kalau yang ini kesaktian titik ni dulu sudah lucu nama doa boleh jadi doa. Nanti satu saat akan mati. Tidak ada yang bisa kita banggakan. Semuanya ini harus penuh dengan kekhawatiran hidup di dunia ini. Makanya di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita diingatkan, berbanyak-banyaklah menangis, sedikitlah tertawa. Perjalanan kita ini panjang, Pak. Perjalanan kita ke depan ini masih panjang. Hidup di dunia paling 70 tahun, paling ini. Karena kata Rasulullah itu aswatu ummati baina sittin wa sab'in. Umatnya Rasulullah ini biasanya meninggalnya diambil oleh Allah itu antara umur 60 sampai 70. Ini umumnya. Jadi mana umur seket sangat 11 bulan dengan arti je lah. Dan kilong molong kayu tolong. Jadi antara umur 60 sampai 70. Jarang orang sampai 70 itu. Ya memang ada, bonus itu ada. Tapi jarang dapat bonus. Lebih-lebih sekarang. Masih muda sudah meninggal. Masih muda sudah out. Tidak sampai 60 tahun. Mana? Kalau kita mengingat masalah mati ini. Mau mencuri, tidak jadi. Ya mati kok di dunia. Mau sombong, tidak jadi. Ya mati ya kok kita sombong. Kita punya mobil mewah, kita punya uang yang banyak, kita punya rumah yang megah. Kalau kita ingat satu saat akan mati, nggak ada artinya. Kecuali uang yang kita miliki, mobil yang kita miliki ini dipergunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan untuk kesenangan, bukan untuk berfoya-foya dan sebagainya. Maaf. Kalau sampean masih hidup, sampean masih menempati rumahnya, masih sampean menyetir mobilnya, numpak motor, numpak mobil, mungkin Audi. Tapi kalau sudah mati, jangankan rumah, tidak ditempati orang. Jangankan mobilnya sampean, kalau sampean sudah mati
tidak disetir orang. Maaf, istrinya saja kalau masih cantik itu mbak orang. Ya kecuali kita perot kakak birut harus pesen. Apa yang harus kita banggakan? Kalau dunia saja, kalau istri saja bisa diambil orang kalau kita sudah mati, apalagi rumah, apalagi mobil, apalagi sepeda motor. Enak-enaknya orang mengambil setelah sampai meninggal. Sampean di akhirat, di alam barzakh, ipopo ngerti nebak romana sampean pada nabi saya bang hibra teber. Jadi kalau memang kita mau hati-hati, ingat saja, mati itu ingat. Hadirin mustami'in rahimakumullah, kita ini masih jauh, perjalanan kita ini masih jauh. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis, kun fid dunya ka'abiri sabilin. Hendaklah kamu di dunia ini seperti orang lewat aja di jalan, lewat. Sampai mau ke Banjarmasin, hanya lewat saja di Martapura, lewat. Tujuannya Banjarmasin, bukan Martapura. Jangan berleha-leha di Martapuranya, bukan tujuannya. Ambil sekadarnya saja. Itu jaringan lebar. Anggaplah 70 tahun hidup di dunia dengan penuh kesenangan. Ini saja kalau senang, salah 70 tahun miskin boleh ruwet gitu. Anggap itu senang, 70 tahun itu senang. Setelah 70 tahun itu mati. Setelah mati kemana? Kita pindah ke alam yang lain yang namanya alam barzakh. Kita pindah ke alam barzakh. Bukan alam kubur. Alam barzakh, kubur itu hanya pintu saja. Jadi salah orang mengatakan kapan-kapan kalau kita mati tempat kita hanya 1 meteran. Wah, itu tidak ngerti berarti. Itu hanya pintu saja. Alam barzakh ini apa katanya amalnya sambian. Kalau amalnya baik, kita ini amalnya baik, ada satu pendapat hadirin katanya ulama, dan itu masalah gaib, yang benar itu hanya Allah yang tahu. Alam barzakh itu lebar. Bahkan lebarnya sampai penglihatan mata. Kita lihat ke barat misalnya, sampai ke mana? Segitu lebarnya alam barzakh. Sampai orang barzakh itu kapan-kapan heran, di dunia itu kok masih ada orang yang suka tinggal di dunia. Selang luar biasa. Banyak orang seperti itu luar biasa, lebih luas di alam barzakh. Bikin berenang itu jangan selengkengah dua. Bahkan dicontohkan herannya orang barzakh kepada orang yang ada di dunia, karena dianggap oleh alam barzakh dibanding dengan alam barzakh di dunia ini sangat sempit. Ini sama dengan orang herannya orang yang ada di dunia ini melihat orang bisa hidup di perutnya ibu. Kok bisa hidup ya orang di dalam perutnya ibu? Kecil segitu kayak ini, jendela yang situ mak bisa. Nah sekarang di alam barzakh itu sampai kapan? Di alam barzakh ini sampai kiamat kita. Ada di dalam kubur itu, di alam barzakh itu sampai kiamat. Kiamat kapan? Sampai 70 tahun? Oh bukan 70 tahun Pak. Kiamat ini masih lama. Tapi kenapa sekarang dikatakan akhir zaman? Artinya sudah dekat dengan kiamat. Karena memang dari sekarang ke kiamat ini sudah dekat dibandingkan dari sekarang kepada sebelumnya. Tanda-tanda kiamat sudah banyak sekarang. Tapi tanda kiamat ini ada yang kecil, ada yang besar. Yang kecil-kecil sekarang sudah ada. Banyak, bukan hanya ada. Gampangnya saja, orang kalau membangun sebuah bangunan ingin megah-megahan, lebih megah dari tetangganya, ini sudah tanda-tanda kiamat. Tatawul bil bunyan, jumtengkian, ingin lebih tinggi dari bangunan-bangunan yang lain, yang satunya bikin lebih tinggi lagi, yang satunya bangun lebih tinggi lagi. Ini sudah tanda kiamat. Jadi kalau orang bangga membangun rumah dengan tingkat yang tinggi, nah ini tidak ngerti. Itu
adanya kiamat, makin dekat kiamat dengan adanya bangunan-bangunan yang seperti ini. Jadi sampai tidak perlu iri dengan bangunan yang tinggi. Oh itu tanda kiamat kok. Pipa iri ke kiamat juga kok saya. Itu tanda-tanda kiamat. Nah ini tanda-tanda kiamat yang kecil ini sudah banyak. Banyak orang berzina, banyak orang mabuk-mabukan dan sebagainya. Bahkan sekarang sudah ada ibunya itu muli sama anaknya. Ibu itu minta gaji sama anak. Itu sudah banyak itu di perkotaan. Nah, ada tanda kiamat ini yang besar. Ini masih belum ada. Misalnya tanda-tanda kiamat yang besar ini, yang pertama misalnya turunnya Imam Mahdi. Seorang pemimpin yang adil. Ketika Imam Mahdi turun, maka dunia ini akan adil. Dunia ini akan tentram. Tentram sekali. Nah, akhirnya dipercepat aja, akhirnya Imam Mahdi wafat. Setelah wafat, orang ini kembali rusak lagi melebihi dari sebelumnya Imam Mahdi. Rusak lagi. Rusak. Pokoknya pas campuran lenggak kapi dia lah. Rusak. Ditambah turun lagi tanda-tanda kiamat yang besar, yaitu Dajjal. Dajjal ini bermata satu, entah bermata satunya di tengah hanya satu, atau dua tapi yang satunya tidak ada lubang. Wallahu a'lam bishawab. Ini ada perbedaan. Ada yang mengatakan Dajjal ini di dahinya apa? Ada tulisan kaf, fa, ro. Kalau dibaca kafir. Terus di bawah kaf, fa, ro ini ada tulisan lagi. Sa'idun man khalafahu wa syaqiyun man qata'a. Artinya selamat orang yang membedai, yang tidak mengikuti orang ini. Di dahinya itu ada tulisan. Dan celaka orang yang mengikuti orang ini. Tapi dikala itu orang jangankan ngerti bahasa Arab, baca bahasa Arab, baca tulisan Arab saja sudah tidak ada, jarang. Sekarang proses itu sudah ada. Banyak anaknya orang Islam tapi disuruh baca bacaan Arab tidak tahu. Bahkan bulan-bulan Arab saja tidak tahu. Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir tidak tahu. Yang tahu Januari, Februari, Maret, April, jangan nyari gaji. Ada lagi bulan Madura, istilah orang-orang ngarang sendiri Madura. Sorak, Safar, Molor, Rasor, Manjemawal, BTKP berarti. Mereka orang Islam tapi tidak tahu bulan Islam. Mereka orang Islam tapi tidak tahu membaca tulisan Arab. Makanya tidak bisa baca apa plang baleho yang Allah Ta'ala sudah tuliskan di dahinya Dajjal. Orang ini rusak luar biasa karena Dajjal ini sudah menganggap Tuhan dan sakti luar biasa. Karena waktu itu istidratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala diturunkan ke Dajjal. Solakan yang hebat. Istidrat itu pemburian yang luar biasa tapi satu saat akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai Dajjal ini begini. Datang ke kuburan-kuburan. Misalnya kuburan orang tuanya sampean. Ini didatangi oleh Dajjal. Sampean dibawa. Setelah sampai ke kuburan orang tuanya sampean, dipukul kuburan itu oleh Dajjal. Bangun. Tahu bangun ke atas. Persis rupanya orang tuanya sampean. Akhirnya oleh Dajjal dikatakan, coba kamu kasih kabar apa yang terjadi di dalam kuburan kepada anakmu ini. Hanya dikasih kabar oleh yang mati tadi itu, yang betul itu. Nah, baca bahasa Indonesia. Dikasih kabar, gimana kabarnya? Apa katanya orang yang mati yang sepertinya orang yang mati itu? Dia bilang, nak, hati-hati nak, saya di dalam kubur disiksa oleh Tuhan, saya disiksa di dalam kubur ini dengan siksa yang sangat menyakitkan karena saya tidak menyembah Tuhan kepada orang ini, tidak menganggap Tuhan kepada orang ini, kepada Dajjal itu. Kalau kamu ingin selamat
Ketika ada di kubur, kamu harus menganggap Tuhan kepada orang. Padahal masih tak nurut anak mereka. Ini bahayanya Dajjal. Dajjal ini tidak bisa dibunuh. Dulu di masa sahabat, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang ke pasar. Tahu-tahu di pasar, beliau mendengar dari Rasulullah bahwa akan ada Dajjal, dan Dajjal itu tinggi besar, orangnya kekar dan sebagainya. Nah, Sayyidina Umar ini datang ke pasar. Setelah sampai di pasar, ternyata ada orang tinggi besar kekar. Sayyidina Umar terbesit di dalam pikirannya, jangan-jangan ini Dajjal, tak saya bunuh nanti ini orang ini. Akhirnya lari ke Rasulullah. Ya Rasulullah, saya berpapasan dengan orang tinggi besar di pasar ya Rasulullah, apa saya bunuh saja? Tapi itu Dajjal Rasulullah. Dijawab oleh Rasulullah, kalau itu bukan Dajjal Umar, kamu membunuh, kamu dosa. Kalau itu betul Dajjal, bukan kamu yang mempunyai tugas membunuh Dajjal. Tidak jadi. Orang itu rusak karena pengaruhnya Dajjal itu. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Isa alaihissalam. Tugas utamanya Nabi Isa ini adalah membunuh Dajjal. Jadi Nabi Isa akan turun untuk membunuh Dajjal. Nah, orang bertanya, apakah Nabi Isa ketika turun itu membawa kitab Injil? Tidak. Nabi Isa turun itu mengajarkan Al-Quran dan hadis-hadisnya Rasulullah kepada umat waktu itu. Makanya Dajjal ketika turun, Nabi Isa turun itu langsung ke Madinah dulu. Setelah itu menyampaikan tentang Al-Quran, pengertian Al-Quran yang benar. Seperti apa Al-Quran yang benar itu? Hadis yang benar, seperti apa pengertian hadis yang benar itu? Nanti dijelaskan oleh Nabi Isa alaihissalam. Makanya ketika Nabi Isa itu sudah turun nanti, madhab itu nggak ada. Madhab Syafi'i, madhab Hanafi itu sudah nggak ada. Karena semuanya sudah diluruskan oleh Nabi Isa alaihissalam. Sekarang kan masih ada perbedaan-perbedaan. Seperti kita mengikuti Imamuna Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Beliau mempunyai ijtihad. Kalau ada laki-laki punya wudu menyentuh wanita yang bukan mahramnya, maka hukum wudunya batal. Ini yang dipakai saya dan semua. Batal hukumnya baik itu bersyahwat atau tidak bersyahwat. Dalilnya apa? Dalilnya di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada ayat lamastumun nisa. Lamastumun ini dari lamasa. Lamasa ini diartikan oleh Imam Syafi'i bahwa lamasa maknanya menyentuh. Jadi kalau kamu lamastumun nisa, kamu menyentuh wanita, maka kamu berwudu atau bertayamum. Karena lamastum ini dimaknai menyentuh. Lain lagi dengan ijtihadnya Imam Abi Hanifah radhiyallahu anhu. Imam Abi Hanifah mempunyai ijtihad. Kalau laki-laki punya wudu menyentuh kepada wanita yang bukan mahramnya, maka kalau bersyahwat wudunya batal. Kalau tidak bersyahwat wudunya tidak batal. Beda. Kalau Imam Syafi'i syahwat atau tidak syahwat tetap batal. Imam Abi Hanifah syahwat batal, tidak syahwat tidak batal. Dalilnya apa dalam Al-Quran? Sama. Dalilnya tetap lamastumun nisa. Tapi lamastum ini oleh Imam Abi Hanifah diartikan ayyama'tumun nisa. Kamu menjima wanita. Maknanya lamastum ini kan menjima, bukan menyentuh. Tapi kalau menyentuh dengan syahwat ini permulaan jima, makanya batal. Lah sekarang lamastum ini artinya yang benar itu yang seperti apa? Apa lamastum ini menyentuh seperti pendapatnya Imam Syafi'i? Apa lamastum ini bermakna jama'tum ajima seperti pendapatnya Imam Abi Hanifah? Nanti ini dikasih tahu yang sebenarnya oleh Nabi Isa alaihissalam. Yang lamastum ini begini artinya, apa menyentuh, apa berjima. Kalau kebetulan yang benar itu pendapatnya Imam Abi Hanifah misalnya, maknanya lamastum itu jama'tum. Bagaimana pendapat Imam Syafi'i? Tidak apa-apa. Karena Imam Syafi'i ini kan adalah orang mujtahid mustaqil. Atau boleh mustaqil repot ke tempat dengar. Jadi kalau mujtahid mustaqil itu boleh berijtihad
kalau benar dapat pahala 2, kalau salah dapat pahala 1. Tapi kalau mujtahid mustaqil. Kalau orang pada hari aja mujtahid ya. Tidak ada sekarang mujtahid mustaqil itu sudah nggak ada. Karena jaraknya dengan Rasulullah sudah jauh sekali. Nah ini Nabi Isa nanti yang meluruskan itu. Jadi tidak ada mazhab satu sanad. Jadi langsung saja apa yang dijadikan perbedaan di dalam Al-Quran dan hadis ini langsung dijelaskan oleh Nabi Isa. Nanti Nabi Isa ini membongkar gereja-gereja dan sebagainya. Saya tidak akan lanjutkan itu. Akhirnya orang ini baik semua. Dan sudah ada penjelasan setiap nabi dan rasul ini pasti beristri dan pasti punya keturunan. Padahal Nabi Isa alaihissalam waktu diangkat ke atas langit oleh Allah ini masih belum beristri, apalagi punya keturunan belum. Dan ini pengertiannya ini gimana? Katanya semua nabi dan rasul pasti punya istri dan punya rasul. Lah nanti Nabi Isa ini punya istri dan punya anak keturunan ketika turun ke bumi ini. Jadi beliau hidup di bumi. Waktunya juga ini ada perbedaan. Ada yang 7 tahun, ada yang lain. Tapi ini nanti beristri dan nanti punya anak. Lengkaplah bahwa semua nabi dan rasul itu punya istri dan punya anak. Akhirnya Nabi Isa alaihissalam ini wafat. Nabi Isa alaihissalam ini wafat. Setelah wafat, orang ini rusak lagi. Lebih rusak dari sebelumnya. Rusak lagi. Akhirnya setelah rusak datanglah tanda-tanda kiamat yang besar juga, yang termasuk tanda kiamat yang besar. Apa? Enggak ada matahari, Pak. Petengan yang menyurat. Petengan. Ada yang mengatakan 3 hari 3 malam, ada yang mengatakan 7 hari 7 malam. Ada petengan. Jadi orang nunggu-nunggu matahari kok enggak muncul-muncul gitu. Tahu-tahunya setelah ditunggu muncul dia dari barat, bukan dari timur. Hari apa usang ngarang leng-leng bola. Munculnya dari barat. Terus compet kak kemana kak hari ini kan? Ya competnya compet ke timur. Jadi dari barat muncul di barat, tenggelam di timur. Besoknya biasa lagi dari timur ke barat. Ini dalam kitab At-Tajaratul Qutubi itu diterangkan perkiraan ini tidak ada yang pasti karena semua masalah kiamat ini ada hanya Allah SWT yang tahu. Ada yang ini tidak ada yang pasti, hanya perkiraan ulama diterangkan. Kalau matahari sudah terbit dari barat, ini kiamat kira-kira kurang 125 tahun lagi. Lama kan? Kita masih ada di dalam kuburan itu. Kita masih ada di dalam kuburan. Nah ketika itu hadirin, orang yang baik ini sudah tinggal sedikit. Sedangkan kalau masih ada orang bisa baca la ilaha illallah, langit tidak mungkin kiamat. Makanya yang baik-baik itu, yang sudah tinggal sedikit itu dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semuanya ini menjadi orang jelek dan akhirnya tidak ada yang bisa baca la ilaha illallah, akhirnya kiamat terjadi. Makanya kalau info kabar tempoh hari itu kiamat akan terjadi tanggal 15 bulan Ramadan Jumat manis tempoh hari, itu kalau percaya itu goblok bin tolol. Orang masih banyak darusan kok. Sudah mau kiamat. Kok sudah dijelaskan kalau masih ada orang bisa baca la ilaha illallah tidak mungkin kiamat. Orang takut semua sampai bini netina aki minta-minta orang Allah. Tekum rokong imbong. Sudah, akhirnya kiamat. Kiamat terjadi. Setelah kiamat, hadirin, hancur semua ini. Hancur semua. Makhluk yang hidup selain Allah Subhanahu wa taala mati semua. Yang terakhir yang mati itu siapa makhluk itu? Yang terakhir yang mati itu malaikat Azrail, tukang cabut nyawa. Jadi dengan tukang cabut nyawa ini sudah semua dicabut nyawanya, ruhnya dicabut semua. Akhirnya tinggal sendirian, tinggal malaikat Azrail saja yang hidup.
datang kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, saya sudah mengerjakan tugas saya yang diberikan oleh ajunan ya Rabb. Sekarang tinggal saya yang hidup, saya mohon ruh saya sampean aja yang cabut. Minta cabut ke Allah taala. Roh ini minta cabut ke Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah Azrail cabut sendiri aja. Dengan izin saya, cabut sendiri aja. Akhirnya malaikat Azrail mencari tempat yang sepi, mencabut rohnya, dicabut sendiri. Namanya dicabut sendiri dan dirasa-rasakan, Pak. Kalau sakit dipelanin dulu, diistirahatkan dulu, nanti dicabut lagi, sakit lagi dipelanin dulu, kan gitu kan. Namanya nyabut sendiri. Pada orang yang tepanin butuh dulu. Mau diseropet cowok TV butuh, kapan jadi sakit? Belum. Letak sakit, pencok boleh. Mon orang lain si merco, orang lain si merco koron. Kayak gitu, gue lah cerdik, kapan cerdik? Ah, lagi bicara diri yang dulu lagi sih ngantar doang itu. Mon si merco dekat tak sakit, si merco si inalin. Lama kalian Israel ini mencabut sendiri, rohnya itu mencabut sendiri. Ternyata rohnya malaikat Azrail ketika bergerak sedikit saja langsung pingsan, saking sakitnya itu. Pingsan langsung. Nanti siuman dicabut lagi, dicoba lagi. Menjerit malaikat Azrail. Sampai ulama mengatakan, seandainya ada yang hidup selain Allah di waktu itu, selain Azrail, malaikat Azrail, ada yang hidup lagi makhluk selain Allah, Allah bukan makhluk. Ini yang hidup ini akan mati saking tidak bisa menerima suara dari jeritannya malaikat Azrail. Mati saking begitu kuatnya suaranya malaikat Azrail karena menahan rasa sakit ketika ruhnya dicabut sendiri. Akhirnya malaikat Azrail itu sambil menjerit, beliau berkata, malaikat Azrail, aduh begini ya rasanya orang dicabut ruh. Seandainya saya tahu sakitnya seperti ini, saya kalau cabut ruh itu saya pelan-pelanin, lambat, jangan sedih lah, atungin sakit, lambat. Sudah, setelah itu malaikat Azrail meninggal, wafat. Setelah wafat, Allah Subhanahu wa taala atang tangan yang takabbur. Allah Subhanahu wa taala, takabbur itu memang sifat khusus kepada Allah. Allah itu boleh takabbur karena memang tidak ada yang lebih mulia, tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih kuasa. Makanya kalau siapa yang takabbur, Allah itu sangat murka karena takabbur itu sifat khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu tinggal Allah sendirian. Allah sombong, Allah takabbur. Beliau berfirman, la ilaha illa ana, tiada Tuhan selain aku. Mana yang orang disembah selain saya? Suruh datangkan sekarang. Yang menganggap patung adalah Tuhannya, yang dianggap manusia adalah Tuhannya. Coba datangkan sekarang. Mana sekarang? Yang orang dikatakan Tuhan itu enggak ada. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain saya. Kata Allah Subhanahu wa taala. Sudah kiamat itu penting apa itu? Setelah itu hadirin, kita ini perjalanan kita ini. Perjalanan kita. Setelah di alam barzah itu kiamat sampai kiamat, setelah kiamat terjadi, maka kita menuju kepada alam berikutnya, yaitu alam ba'ats. Alam kebangkitan dari kubur. Wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha li'anna rabbaka awhalaha. Itu cerita-cerita yang disebut di dalam Al-Qur'an. Ketika alam ba'ats itu bumi ini mengeluarkan isinya. Apa isinya bumi? Yang dimaksud isinya bumi, katanya ulama ahli tafsir, yang dimaksud isinya bumi ini ada yang mengatakan ya kawah yang ada di bumi ini dimuntahkan ke atas semua. Tapi yang paling kuat adalah ulama yang mengatakan yang dimaksud isi bumi ini adalah orang-orang mati yang ada di bumi. Itu dikeluarkan. Jadi orang mati ini kemudian ingat kolat ini sudah nyulpu. Apa kolat yang bahasa Indonesia? Jamur, seperti jamur. Anggaplah seperti jamur. Jadi orang mati ini nanti akan muncul dari kuburannya,
Dan setelah muncul duduk di atas kuburan itu, tidak bisa bergerak, tidak bisa jalan. Kalau hanya menoleh-noleh sih bisa, tapi berjalan nggak bisa. Dia muncul gitu, hanya duduk saja. Menoleh bisa, tapi bergerak nggak bisa. Ini yang tidak bisa bergerak di atas kuburan ini, lamanya berapa? Ini katanya ulama diperkirakan yang di atas kuburan tidak bisa bergerak kemana-mana ini, lamanya sekitar 70 tahun. Lama kita ini perjalanan kita. Sudah mengalahkan kehidupan kita di dunia. Lama perjalanan kita nih. Kalau sampai tidak mempunyai uang, tidak mempunyai sanggup, yang bahaya, perjalanan jauh ini. Kalau tidak punya amal, bahaya kita. Ini duduk saja di atas kuburan ini 70 tahun tidak bisa bergerak. Hanya bisa noleh. Makanya di dalam kitab fikih diterangkan sunnah hukumnya orang itu kalau menguburkan mayat ini dikumpulkan dengan keluarganya, dengan istrinya, anaknya, saudaranya. Ini sunnah. Kenapa? Ketika nanti duduk di atas kuburan selama 70 tahun ini bisa bercakap-cakap gitu loh. Noleh ke kanan, ke bini nah. Iya mas. Jadi ada melihat anaknya, kan kejongbi. Iya pak. 70 tahun dia dekat. Makanya di dalam kitab fikih juga diterangkan makruh hukumnya kalau kita menguburkan mayit itu sendirian, menyendiri, nongkel yang betul. Kenapa? Nanti di 70 tahun yang ada di atas kubur ini, noleh kanan nggak ada orang, noleh kiri nggak ada orang, lihat ke depan nggak ada orang, lihat ke belakang nggak ada orang. Ibunya, saya sendirian ya ini, 70 tahun ke TV. Gitu. Jadi lama, hadirin, perjalanan kita ini masih lama. Jadi kita jangan merasa bangga dengan kehidupan kemewahan yang kita punya. Jangan merasa bangga, perjalanan masih lama ini. Setelah itu, alam ba'ats selesai, kita menuju lagi kepada alam berikutnya, yaitu alam mahsyar, perkumpulan. Ada yang mengatakan perkumpulan ini nanti ada suara, ayo kumpul, mari kumpul di sana. Ada yang mengatakan nanti ada api mengelilingi manusia ini, api, dan api ini makin mengecil. Karena makin mengecil, yang dari utara lari ke selatan, yang dari selatan lari ke utara, dari timur lari ke barat, dari barat lari ke timur. Akhirnya ketemu dalam satu titik. Setelah ketemu dalam satu titik, dia api itu. Nah ini sudah masuk kita ke mahsyar. Di mana ini kira-kira tempat ini? Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala, tapi ulama memperkirakan kira-kira tempat mahsyar itu ada di Arafah. Hukum kalau haji itu sekitar situ. Tapi yang benar ini hanya Allah yang tahu. Nah, ini di mahsyar ini tugas pekerjaan yang kita tunggu-tunggu di sana hisab. Perhitungan amal. Ada timbangan ini di atas. Timbangan di atas, semua orang ini nanti akan melihat ketimbangan itu, dan orang ini dipanggil satu persatu. Dipanggil satu persatu bi asma'ikum wa asma'i abaikum. Manggilnya itu di alam mahsyar satu saat ini dengan namanya dan nama orang tuanya. Makanya umumnya orang itu pakai bin. Seperti saya Romli bin Mahri. Langsung dikumpulkan Romli Mahri. Nanti Habib siapa bin siapa, Guru siapa bin siapa. Karena nanti di akhirat begitu. Di alam mahsyar begitu, dipanggil dengan binnya. Ketika dipanggil, semua mahsyar ini dengar bahwa ini sudah dipanggil, ini ada proses timbangan. Setelah ditimbang, kalau ke kanan berarti lebih banyak baiknya, kalau ke kiri lebih banyak jeleknya. Semua orang yang di mahsyar tahu. Kalau misalnya jatuh kepada yang kiri, semua mahsyar itu menjerit, waduh palang, celaka orang itu. Padahal saya lihat di dunia sama orangnya sepertinya baik, kok ternyata timbangannya pun lebih banyak jeleknya. Nah, di situ tuh betapa malunya kita. Makanya terus terang, saya biasa hadir ke pengajian. Dan biasanya orang kalau ke pengajian kiai siapapun, biasanya
disalami orang itu kayak dicium. Saya di hati saya ini kalau dicium banyak-banyak orang-orang melihat semua itu kagum, saya selalu terbesit di hati saya. Jangan-jangan nanti di akhirat saya yang dicium tangannya ini masuk neraka, sedangkan yang dicium masuk surga. Bagaimana malunya saya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kapan-kapan di waktu itu hadirin tidak ada kamu melase itu enggak ada, penyamaran itu enggak ada. Kalau di dunia kan bisa penyamaran, makinlah goblok, makinlah coba, pokoknya kamu bujenggu tak ada bagus deh. Kapan jengguan bagus ya, makin bero jengguan iya kan deh. Di akhirat nanti tidak ada seperti itu. Bagaimana kalau kita di dunia ini dimulia-muliakan, bahkan dikatakan wali dan sebagainya. Nah, biasanya santri kencang lebih-lebihan menilai gurunya. Ternyata nanti satu saat, naudzubillah, kiainya yang masuk neraka, santrinya yang masuk surga. Betapa malunya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita ingat itu, kita dimuliakan orang itu, hadirin, apa yang mau kita gembirakan? Apa yang mau kita banggakan? Anggapan orang memang begitu, tapi menurut Allah gimana gitu. Sampai itu ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu, ada orang Abdul, hamba Allah yang memujinya min masyariqil ardi ila magharibiha, memuji dari timur bumi sampai ke barat bumi, ini semua memuji bahwa orang ini orang baik, orang bagus. Tapi setelah sampai di akhirat, ternyata setelah ditimbang amalnya, la yuzanu janahu ba'dullah, ternyata kebaikannya orang ini yang jongkok orang luar biasa di dunia, setelah kebaikannya ditimbang ternyata lebih berat sayapnya lalat daripada kebaikannya. Padahal di dunia ini orang mengeluh-elukan itu. Jadi yang hakikat itu nanti kalau sudah mati, kalau di dunia ini jangan bangga dulu. Orang mengatakan saya baik, emangnya orang itu tahu sama saya kok bisa mengatakan saya baik? Yang lebih bodoh lagi, ada kalanya orang bangga dengan apa yang tidak ada pada dirinya. Karena orang mengatakan saya baik, meskipun saya tidak baik, saya bangga karena dikatakan baik oleh orang. Padahal baik itu tidak ada pada diri saya. Ini lebih goblok bintolor lagi. Makanya kalau ingat ke mati ini, kita ini ada introspeksi diri. Dan di alam mahsyar itu hadirin orang menunggu hisab. Ternyata tidak ada hisab-hisab. Allah Ta'ala murka. Jangankan orang biasa hadirin, saya tidak akan cerita orang yang jelek ya. Ini orang biasa yang baik. Jangankan orang biasa, para nabi, para rasul saja susah, khawatir waktu itu. Karena Allah SWT marah, murka. Hanya Nabiuna wa Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bisa berani matur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk cepat menyelesaikan masalah. Ini yang didiamkan di alam mahsyar ini, orang ini tidak ada hisab, tidak ada timbangan, tidak ada apa. Ini ulama mengatakan sekitar 40 tahun. Orang menunggu saja. Matahari dekat dengan kepala. Dan matahari ini panasnya 10 kali lipat dari matahari sekarang. Kok gitu? Karena matahari yang ada sekarang nggak ada, sudah hancur waktu kiamat itu. Jadi Allah Ta'ala bikin lagi matahari. Matahari yang panasnya 10 kali lipat dari matahari yang ada. Ini matahari yang sekarang aja. Seandainya sinar matahari ini langsung ke bumi, gobong bumi. Tapi untung Allah SWT bikin penyaring yang namanya ozon. Jadi matahari ini disaring oleh ozon itu. Ke ozon dulu, dari ozon lalu bumi. Makanya aman bumi. Nah, sekarang katanya ozon ini sudah mulai bolong katanya. Nah, ada aparat mahir katanya. Ini selama 40 tahun enggak ada hisab, enggak ada timbangan, enggak ada proses mahsyar waktu itu. Dan waktu itu orang ini berdesak-desakan.
sudah berdesak-desakan, lagi perempuan berkumpul, telanjang bulan semua. Tapi jangan sampean bayangkan seperti yang ada di pada hari ini, mahsyar ini. Makanya ketika Rasulullah bercerita tentang mahsyar yang berdesak-desakan, laki perempuan sama-sama tidak pakai baju ini, telanjang semua. Ketika menceritakan itu kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha as-ridha, Siti Aisyah itu bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah, kalau laki perempuan berdesakan apalagi sampai semuanya telanjang bulat, betapa jeleknya ya Rasulullah. Gimana? Rasulullah jangan maturuna pokoknya Siti Aisyah, pahanya Siti Aisyah ini ditepuk oleh Rasulullah. Kamu jangan bilang begitu. Dulu nanti di alam mahsyar ini orang ini sangat susah memikirkan dirinya, saya ini selamat enggak ya, saya ini selamat enggak ya, sampai tidak terasa di pinggirnya itu ada orang apa enggak terasa. Yang dipikirkan, saya ini selamat enggak ya, timbangan itu nanti kalau saya sudah ditimbang nanti saya ke kanan atau ke kiri ya, ini terus yang dipikirkan. Mana dina pasar desakan lagi bini apa kan nyaman diculi dan ini alam mahsyar Pak, alam mahsyar ini. Sudah kita ringkas saja. Setelah mahsyar ini selesai, orang ini sudah ditentukan mana yang ke surga, mana yang ke neraka sudah ditentukan. Kita menuju kepada fase berikutnya, yaitu alam akhirat. Alam akhirat ini ada dua, surga dan neraka. Tapi orang untuk bisa sampai ke surga ini ada prosesnya. Prosesnya apa? Yaitu lewat tetek, bahasa Indonesia tetek. Jembatan, tapi kalau jembatan kan besar ya. Ini jembatan kecil yang katanya lebih kecil daripada rambut, sehelai rambut. Jadi untuk sampai ke surga lewat di sirat itu dulu, di jalan sirat tetek itu dulu, di jembatan kecil. Terus ini jembatan ini di atasnya, lewat di atasnya api neraka. Jadi di bawahnya itu api neraka. Ketika terpeleset, sudah wassalam sudah. Api ini mengeluarkan asap. Api neraka ini mengeluarkan asap. Sehingga dengan asapnya itu jembatan sirat itu yang kecilnya seperti rambut itu tidak kelihatan, tertutupi oleh asap. Tapi orang harus nyebrang itu. Harus nyebrang. Yang baik, yang jelek harus nyebrang. Akhirnya untuk nyebrang itu hadirin, sebentar, perjalanan kira-kira berapa? Perjalanan di sirat itu, di jembatan itu, berapa perjalanan? Ini wallahu a'lam bishawab, tapi perkiraan para ulama diperkirakan kalau jalan biasa di atas jembatan ini perjalanan memakan waktu 1.500 tahun. Ini jalan biasa ini. Ini jalan biasa. Nah, sedangkan yang terjadi ada orang ketika disuruh lewat di sirat itu, di jembatan yang kecil itu, ini kaki kanan yang mau menapak ke sirat itu, ke jembatan ini nggak kelihatan. Mana ini? Siratnya mana ini? Jembatannya mana? Karena ada asap. Dicari oleh kaki kanan ini, dipijak nggak ada. Terus kaki jeblutan ke dalam kaki. Yang lain boleh pindah lagi mencari sirat itu. Ini yang mencari setelah 70 tahun, karena mungkin mempunyai amal sedikit waktu itu di dunia, dari jempol kakinya orang ini keluar yang keluar sinar. Nah, sinar ini yang nyinter sirat itu. Akhirnya kelihatan dan kaki kanan setelah 70 tahun ditapakkan ke sirat itu, di jembatan. Setelah kaki kanan itu kena ke sirat itu, tinggal yang kiri lagi sekarang mau diangkat mencari sirat itu lagi untuk menapakkan ke sirat ke jembatan itu. Ini baru bisa ketemu setelah 70 tahun lagi. Dan terus padahal perjalanan biasa 1.500 tahun. Kalau setiap melangkah membutuhkan 70 tahun, nah lu berapa juta tahun ini baru sampai di sini. Kepleset, jeblutan ke neraka.
sama-sama bingung. Bingung. Akhirnya ada seperti kesukun, seperti perahu yang besar. Perahu besar. Tahu-tahu ini masjid. Masjid. Ternyata dari jauhnya ini seperti kapal gitu. Setelah dekat ternyata masjid. Ini siaran masjid. Siapa yang membantu saya? Mari semua naik ke atas saya. Saya yang akan menyeberangkan orang-orang yang membantu saya. Langsung orang agak rebah. Saya masjid. Saya nyumbang sampean dulu. Saya mau naik sampean. Ditanya masjid. Nyumbang berapa? 50 juta. Ya sudah, ada di sopan itu. Saya nyumbang berapa? 10 juta. Ya, agak nengah aja, agak nengah. Saya nyumbang berapa? 2.000 rupiah. Oh iya, di belakang ya. Megang yang kuat ke pang-pang itu deh, ke tiang itu, nanti takut jatuh. Yalah, ada dina lah, pakai langandang, pokoknya depan ke suara gede kan. Kalau pick up ngandang gitu istilahnya. Ya jadi 2.000 rupiah kan antara anak ide dalam cuma di rumah. Cek rocek aja sana ibu gitu ya. Cuma di rumah. Nah ini. Terus ada lagi hadirin. Yang malaikat heran. Kenapa? Orang masih berjuang di sirat itu, di jembatan yang kecil itu, berjuang orang untuk bisa lewat. Tahu-tahu ini sekelompok orang ini, tahu-tahu sudah masuk ke pintu surga. Langsung oleh malaikat ditanyai dengan nada heran, sampean ini kok sudah masuk ke pintu surga? Sebenarnya yang lainnya masih sekarang berjuang lewat di sirat, di jembatan. Gimana kamu caranya lewat di jembatan? Kok sekarang sudah sampai ke sini? Apa jawabnya? Jawabnya, ada jembatan ya mereka. Saya nggak lihat kan? Saya nggak lihat. Kok bisa nggak lihat? Ini nyebrangnya kalbarqil khatib. Seperti kelap menyambar, seperti petir menyambar. Sampai kalau malam itu kelihatan ya, kalau menyambar, seperti itu. Sampai tidak tahu bahwa itu ada sirat. Padahal itu lewat di atas sirat. Mudah-mudahan kita semua seperti itu. Barakat itu dari Rasul Habibana yang ada sekarang. Mudah-mudahan kita berhubung dengan jadinya beliau. Karena beliau yang memegang syafa'atul uzma Rasulullah. Kalau kata Rasulullah aman, katanya bos aman. Ini sifat ya aku juga sebelah. Sudah kita masuk ke dalam surga. Dalam surga ini orang-orang yang tadi yang tidak melihat sirat itu ditanyai, diherani. Loh, kamu kok bisa seperti itu? Katanya mereka, punya aman apa? Kok sampai tidak melihat sirat itu? Kok sampai tidak melihat jembatan itu? Memangnya kamu kerja apa di dunia? Langsung ada jawaban dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya mereka. Ajia, kata Mas Andi, mempunyai derajat seperti itu, kalbarqil khatib, karena kelompok orang ini sering melakukan amaliyah sirriyah, amal yang samar, amalun sirriyah atau amaliyatun sirriyah, amal yang nggak kelihatan. Apa diantaranya amal yang sirriyah ini? Ini gampangnya supaya sampean gampang ngerti. Diantaranya ibadah puasa. Ibadah puasa ini amalun sirriyah. Karena orang antara yang puasa dan yang tidak puasa tidak kelihatan. Pokoknya saya tak minum. Itu tidak minum kalau macam dia tak puasa kan. Coba siapa? Misal hari Senin, pas sunat Senin, hari Senin. Yang tidak berpuasa tidak minum, tidak makan. Yang berpuasa juga namanya berpuasa tidak minum, tidak makan. Duduk bersama. Orang tidak tahu mana yang berpuasa, mana yang tidak berpuasa. Makanya biasanya ditanyai, kamu berpuasa ya? Ini karena nggak kelihatan. Kalau orang sholat kan kelihatan. Ini orang sholat, oh ini tidak sholat kelihatan. Orang haji apalagi sekampung ngantar tapi ke sekampung menjemput semua orang tahu semua itu sudah. Tapi kalau puasa diantaranya ini adalah amal yang sama. Ini nanti satu saat akan dapat pahala pangkat dari Allah SWT sampai sirat disamarkan juga oleh Allah SWT. Tidak kelihatan karena saking cepatnya. Setelah masuk ke dalam surga ini sudah mala ain wa'ad wala udhun sami'at wala khatar fi qalbi bashar. Tidak bisa dilukiskan dengan apapun. Kehebatan surga
kesejukan surga, keindahan surga enggak pernah dilihat oleh mata. Kalau mata kita ini melihat tempat yang sangat-sangat indah, surga lebih indah dari itu. Enggak pernah terdengar dari kuping. Misalnya ada orang cerita sama sampean, ada orang cerita sama kita, di sana itu ada negara, sejuknya luar biasa, indahnya luar biasa, begini. Surga masih lebih indah dari itu. Bahkan wala fi qalbil bashar, tidak pernah terbesit di dalam hatinya manusia. Jadi sampean memejamkan mata, sampean menghayal keindahan seperti apa? Dihayalkan yang mohal-mohal itu loh. Hayalkan, oh pernah ada iya, lapak pun masih lebih indah surga itu. Enggak bisa dibesitkan dengan perasaan, dengan hayalan dan sebagainya. Ini surga ya. Ketika masuk langsung salamun qaulan min rabbir rahim. Ada salam dari Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang, selamat. Luar biasa surga ini. Sampai kalau sambil ngaji tafsir Jalalain, di tafsir Jalalain itu ulama menjelaskan, melukiskan tentang surga ini, tapi tidak seperti itu, surga lebih dari itu. Hanya diberitahu keluar biasa surga ini. Di surga ini hadirin, kalau sampean ingin sesuatu, ini sampean tidak perlu menggeserkan tubuh, tetap dalam waktu keinginan itu sampean bisa tercapai. Contoh, saya duduk begini, saya menginginkan mangga, bau jangan gitu, mangga. Saya tidak perlu begini untuk dapatkan mangga itu, tetap gini, mangga dengan pohonnya datang ke depan saya, langsung menunduk, dan mangga yang masak dari atas itu langsung ada di depan saya, yang pas dengan tangan saya untuk mengambil itu tanpa saya harus menggeser tuh. Setelah diambil langsung ini apa TV langsung bisa dimakan. Kalau kita waktu tiduran terbesit, saya ingin mangga, langsung datang seret, mangga ini langsung menunduk. Yang tidur ini tidak perlu duduk, tidak perlu bagaimana, langsung bisa sampai pas persis. Kalau kita hidup di dunia, misalnya ingin mangga, kan perlu perjuangan berat. Ingin mangga yang masak dari atas, kan perlu perjuangan berat. Mencari pohonnya dulu. Setelah dapat pohonnya, melihat di mersibitkan ya, lihat di atas ini. Mana ini yang masak ini? Oh itu masak. Naik ke atas. Setelah naik ke atas, sudah hampir sampai tangan untuk menggapai yang masak di atas. Bener kayak gini. Merosot boleh ke bawah, burung boleh. Ini di dunia kayak gitu kan. Jangan bikin tebak-tebakan. Tapi kalau mau bikin tebak-tebakan, jangan bikin tebak-tebakan karena tebak-tebakan ini bisa menyesatkan bagi orang-orang yang awam. Tapi kalau memang bikin tebak-tebakan, misalnya di surga itu apakah ada kekurangan? Pasti orang jawabnya, namanya tebak-tebakan, pasti tertipu orang itu menjawab tidak ada kekurangan. Honda itu pasti ada kekurangan, namanya tebak-tebakan. Makanya jangan bikin tebak-tebakan. Surga itu ada kekurangannya. Apa kekurangannya? Di surga nggak ada kakus sendiri, nggak ada toilet kakus, nggak ada orang yang qadir hajah di surga ini. Ada orang WC di surga, surga. Dan matahari ini nggak ada, karena sudah hancur semua. Di surga ini nggak ada, hanya ketika melihat di atas itu sinar aja. Matahari sinar. Dan di surga ini ada pasar. Ada waktu tertentu yang orang berkumpul di situ, pasar. Nah sekarang untuk apa pasar itu? Masih mau jualan? Uang sudah semuanya sudah terjamin. Mau beli apa? Kok masih harus ke pasar? Orang ingin saja sudah datang sendiri kan? Kok masih mau cari ke pasar apa? Pasar itu bukan pasar jual beli, tapi pasarnya manusia. Kita berkumpul nanti di surga aja berkumpul. Ada pondok ngomong-ngomong gitu loh, bercerita-cerita, yang diceritakan diantaranya yang banyak itu kehidupan di dunia. Dulu saya dengan kamu ya di waktu hidup di dunia pernah jatuh ke kebun itu kayaknya. Kalau menceritakan yang masa yang lalu itu kan menyenangkan, walaupun kejadian itu menyakitkan. Kalau misalnya dulu sampai di pondok Abu,
sampai roke. Tapi diceritakan sekarang, dulu saya waktu mondok itu tak perlu cara roke, seneng itu, menyenangkan. Padahal nampak itu meroke gitu. Ini di surga nanti ini cerita-cerita itu senang gitu. Senang. Bahkan yang lebih melebihi dari segala-galanya di surga ini ada satu waktu ini oleh Allah Subhanahu wa taala dipanggil semua ahli surga, langsung ditemui langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang itu bisa melihat langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita harus percaya. Ini disebut dalam Al-Qur'an bahwa orang itu waktu hina idin tanzurun. Jadi semua akan melihat. Loh, katanya di Quran diterangkan la tudrikul absar wa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Allah taala tidak bisa dilihat oleh mata. Iya, Allah taala tidak bisa dilihat mata dengan mata yang kita punya sekarang. Ini nanti mata kita ini diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mata yang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Bedanya apa? Bedanya mata yang kita punya sekarang ini kalau melihat yang dekat dengan melihat yang jauh itu beda. Kalau dekat besar yang melihat, tapi kalau sudah jauh meskipun besar lihat kecil, itu mata nggak kuat. Makanya kalau sampai lihat pesawat lewat di atas, oh sepertinya ini kecil sekali pesawat ini. Ibadah kocak aja nang di sana itu, kecil sekali. Padahal pesawat itu besar, jauh boleh berdiri kocak di sana. Kocaknya bener orang yang masuk ke dalam kayak loh, bukan gitu. Kenapa? Mata nggak kuat, semakin jauh semakin kecil, sampai nanti tidak bisa lihat. Makanya kalau sampean ada di pantai selatan di sini, mau lihat ke selatan, di selatan itu kan ada Madura, tapi tidak terlihat. Mata kita tidak kuat. Kelihatannya hijau semua, sepertinya langit semua, sepertinya laut semua. Padahal di sana ada gunung, ada sembarang banyak. Nah ini nanti di akhirat, setelah diganti mata ini oleh Allah Subhanahu wa taala, melihat yang dekat dengan melihat yang jauh itu sama. Sama. Besarnya sama, bentuknya sama. Tidak seperti langit dan seperti sama. Ini mata ini memang dibikin khusus oleh Allah untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Yang la tudrikul absar wa yudrikul absar ini di dunia pakai mata kita. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala mau berkehendak, meskipun masih belum mati, belum meninggal, bisa melihat. Seperti Nabi Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj, beliau melihat langsung kepada Allah Subhanahu wa taala di musnad. Bukan berarti Allah taala ada di musnad, tapi Allah Subhanahu wa taala memberi keistimewaan kepada Nabi Muhammad untuk bisa melihat Allah itu ketika Nabi Muhammadnya di musnad, bukan Allahnya yang di musnad. Ini jangan sampai beda, jangan sampai keliru, bisa murtad itu. Ini sama dengan sampai naik ke pohon kelapa yang tinggi, setelah di atas pohon kelapa itu sampai menoleh, sampai melihat laut. Setelah sampai melihat laut, turun ke bawah, cerita sama teman-teman, saya tadi setelah naik kelapa ini, setelah di atas itu, saya melihat laut. Pertanyaannya, apa berarti laut itu ada di atas pohon kelapa? Tidak. Hanya sambian yang bisa lihat laut itu ketika sampai ada di pohon kelapa. Nah ini ketika orang ini langsung melihat Allah Subhanahu wa taala di surga ini, kesenangan yang ada di surga ini semuanya nggak ada arti dibanding dengan melihatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti berkumpul itu semua orang-orang ahli surga yang dulunya di dunia ini ulama, yang orang bodoh tapi masuk surga, ini berkumpul semua melihat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ahlal jannah, ahli surga, apakah kamu ada yang mau minta lagi sama saya? Mau minta apa kamu? Nah orang ahli surga ini sudah menganggap tidak ada yang kekurangan lagi, tidak ada kekurangan lagi, semuanya sudah cukup, bahkan lebih dari cukup. Masih biar oleh Allah Subhanahu wa taala masih ditanyai kamu mau minta apa lagi? Nah, ketika ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu, orang ini noleh-noleh sama teman-teman. Ayo jawabnya gimana ini? Jawabnya gimana? Jawab. Akhirnya tidak bisa jawab, akhirnya mencari ulama.
orang namu tak cepat meleman gitu kan. Jadi ingin lama melihat Allah, lebih lama melihat Allah dan ingin cepat waktunya melihat Allah. Kita itu. Ini dari ulama. Makanya kita ini membutuhkan ulama di dunia sampai di surga. Apalagi dalam mahsyar kita sangat membutuhkan, yaitu masalah syafaat, aliran syafaat yang dari Allah SWT kasih izin sama Rasulullah, oleh Rasulullah disebarkan kepada ulama. Ini sudah masuk surga, ini masih butuh sama ulama, masih butuh sama. Ini mati ini seperti itu. Kalau sampai ini berpikir secara mendalam, mengangan yang kedua, kita ini akan waspada hidup ini. Ternyata kita ini masih panjang jalan kita, panjang. Makanya hati-hati di kehidupan yang sebentar ini, yang Allah Taala diberi kehidupan yang sebentar ini, tapi sangat menentukan dalam perjalanan yang panjang yang akan kita hadapi itu. Hati-hati. Paklah haram lah cakap, tinde dah. Macam orang haram tak berroh, bagi haram kayak kita benar terroh. Baca kelakok, nggak cakap kelakok. Kita ini masih jauh, perjalanan kita masih jauh. Kalau sambian ada yang jualan tidak laku-laku, selalu miskin, berbahagialah. Mungkin kamu ini yang dirindukan oleh Allah, oleh Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah itu merindukan orang-orang yang miskin. Jadi kalau berusaha ternyata tetap miskin, jangan-jangan memang sampean ini memang orang yang dirindukan oleh Rasulullah. Ya pun miskin yang tak laku terus selain boleh jadi, lain boleh jadi. Tapi mau laku usaha tapi ternyata tidak berhasil, sabar, bahkan berbahagialah. Mungkin sampean ini memang diciptakan oleh Allah SWT sebagai orang miskin supaya dirindukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Makanya Rasulullah itu kalau berdoa gimana? Yang terkenal itu, yang waris dari Rasulullah, Allahumma inna miskinan. Ya Allah, saya hidupkan dalam keadaan miskin. Wa amitna miskinan, dan ya Allah, saya matikan dalam keadaan miskin. Wa syurna fi zumratil masakin. Ini Rasulullah. Wa syurna fi zumratil masakin. Ya Allah, kumpulkan saya kelak dengan orang-orang yang miskin. Ini. Jadi Rasulullah itu merindukan orang-orang yang miskin. Tapi orang miskin yang sabar. Jadi saya putus asa, kapan jualan tak maju, jualan apa tak maju, tipu, jualan aja, padahal aja mah sakit pakai gigi lain guring deh, benih-benih ngaruh gua. Masalah baju pakai gigi lain, bengkek mata pakai gigi desain mata nih celain. Betul, dia tak nah kesalahan miskin, kayak kerongin biar Rasulullah kan. Inilah mungkin, mohon maaf saya kurang sehat. Sebetulnya saya kurang sehat. Saya hanya memaksakan diri itu bagi Kalimantan Selatan. Karena saya kasihan anak-anak santri di sini dan simpatisan. Saya tadi sudah bilang sama bapak guru-guru lebih pada ibadah ini. Saya bilang tolong Habib dengan guru-guru jangan mendengarkan pidato saya. Saya ini pidato saya sama santri-santri saya saja. Bukan tidak ahlan kepada sampean. Sampean tidak usah ikut ke pangku. Sampean tempat saja. Ternyata ini tawadhu'nya seorang habaib. Ini tawadhu dirinya merasa tidak mulia, padahal mulia. Mulia itu Rasul, ada darah Rasul. Tapi merasa diri ini loh orang yang mulia itu seperti itu. Man tawadhu'a rafa'ahu. Siapa orang yang tawadhu akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu. Saya di rumah saya ada santri saya, ada Habib mulai kecil, Habib bahkan as-sihat. Sekarang sudah keluar, sudah punya istri. Saya didik, saya perlakukan seperti santri biasa. Tapi di hati saya sangat juga. Tapi saya tunjukkan seperti biasa. Tapi istri saya ini saya ikut, anak-anak saya tiba-tiba jangan sampai menyuruh orang ini nyuruh kerja apa, jangan sampai. Sedangkan ini maunya kerja terus, ada di dapur, ada di, tapi saya salah
orang yang istimewa gitu. Yang penting kita istimewa menurut Allah, nggak penting istimewa menurut manusia ya. Nggak penting. Akhirnya berhenti. Saudaranya, bukan saja saya, saudaranya, kakaknya, datang ke saya. Saya bilang, hanya ada satu keperluan. Keperluan ini, Kiai, terima kasih adik saya sudah dididik, Kiai. Anak adik saya ini beda dengan habib-habib lain, Kiai. Orangnya tawadhu sampai habib yang lain heran kepada adik saya. Kok bisa punya anak seperti ini? Ini hasil didikan sampai terima kasih dia. Ya repot, itu repot. Saya sebetulnya nggak senang dicium tangan itu, nggak senang oleh santri saya itu orang-orang habib. Tapi maksa nih. Kalau sampai saya nggak mau, kecewa, malah mengecewakan habib lagi, dosa lagi, repot kan? Maju kena, mundur kena. Jadi orangnya sangat tajam itu kan, sudah diperlakukan seperti itu ya. Tidak diistimewakan, zahirnya tidak diistimewakan. Ini tawadhu. Orang makin tawadhu ini akan makin. Orang kalau sudah mantakabbara wa ta'ala orang yang sombong merasa dirinya lebih benar dari orang lain, lebih mulia daripada orang lain, akan dihinakan oleh Allah SWT. Tidak hina sekarang, suatu saat akan hina orang itu. Ini yang paling kita tahu. Kalau kita ingat pada mati, kesombongan itu tidak akan ada. Yang ada adalah ketawadhuan. Karena kalau orang sudah makamnya sudah tinggi, tidak ada artinya. Pujaan orang, cacian orang, tidak ada artinya. Karena ikhlas itu, kata ulama dalam kitab, itu sawabud dhammi wal madh. Samanya mendengar pujian dengan mendengar cacian. Sama aja, nggak ada. Kalau dengar pujian, paha kuping bojo, kan rembol-rembol, enggak. Kalau mendengar cacian terus ciut, enggak, biasa saja. Karena anggapan dari manusia ini sudah tidak dibutuhkan lagi. Yang kita lihat hanya bagaimana kita ini menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita nanti di hadapan Allah. Ini yang terakhir ya, saya kasih tahu nanti ini surga. Ini diterangkan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Diceritakan. Nanti orang surga ini oleh Allah SWT dikasih kesempatan untuk melihat orang neraka. Dan orang neraka dikasih kesempatan untuk juga bisa melihat orang ahli surga, bahkan bisa berkomunikasi. Akhirnya ketika diberi kesempatan, orang ahli surga ini melihat ke neraka. Betapa kaget. Ternyata orang yang dianggap mulia, bahkan dirinya bisa masuk surga ini, orang yang memberitahu itu justru ada di neraka. Ada di neraka. Akhirnya orang itu bilang sama kiai yang ada di neraka, Kiai, kok sampai ada di neraka, Kiai? Dulu saya ini bajingan tanggung Kiai. Saya sadar dari bajingan tanggung ini gara-gara mau gitunya sampian. Karena saya diberi wasiat sampian. Karena saya dididik oleh sampian. Sehingga saya insaf. Saya sekarang ada di surga, Kiai. Kok malah sampian yang ada di neraka? Dijawab oleh Kiai, iya, saya memberi mauidhah yang baik itu ketika banyak orang. Kalau saya sendirian, ada karena haram di kakak mereka. Kalau banyaknya orang, penampilannya seperti orang boros. Tapi kalau sudah sendirian, lain lagi ceritanya. Makanya ditemunya orang ini baik apa tidak ketika sendirian. Makanya ulama itu banyak yang mau berkhulwat itu menyendiri. Ada beberapa orang yang tak lebur celing ini melihat wanita yang istrinya dosa haram, mungkin akan banyak orang jika orang bisa. Dia membawa dua sendirian, lalu ada wanita cantik, kira-kira tak elek kejadian legend baru itu. Ketika sendirian, jangan orang istilahnya, ada orang nunduk cek-cek, nunduk yang ada kayak cek bisa anggu jolo, berkata-kata. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf, Habib, saya mohon Habib untuk mengakhiri dengan doa dan mohon supaya santri-santri saya dapat hidayah, dapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Jadi saya mohon maaf ketika ada kesalahan. Saya ini bukan orang alim, hanya modelnya saja kayak orang alim. Menang sekot lah, menang sekot. Penampilan itu oke, tidak ada yang seorang
umur saya keridoan sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala. Sinta motor insyaallah kita mulai Jumat mungkin pengajian pertama Jumat insyaallah kita akhiran di Islam Mustaqim. Allahumma barik lana fi tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap nanti doa penutupnya memintakan diri kita yang berlimpah yang baca doa karena kita harap kedatangan beliau untuk doakan kita semuanya khusus pada saat diri yang ada di Kabupaten Padang wilayah yang dakwah Musyabir yang itu kita harapkan itu yang jelas sebagai amal yang tangga pertama tangga keduanya sampai bersatu karena pian yang rindukan sudah ada di sini. Mudah-mudahan yang menggembirakan hatinya seorang guru, seorang kiai kita, dan Allah Subhanahu wa taala gembirakan hati yang dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tadfiru bihad dunub wa tuslihu bihal qulub wa tantalifu bihal usub wa taninu bihal su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansur. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qamaril wujud في هذا اليوم وفي كل يوم وفي يوم الموعود سرا وجهرا في الدين والدنيا والآخرة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة نكون بها من أهل الاستقامة في منهج السلامة ببركة سيد الصدق والأمانة وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم ربنا تقبل منا أعمالنا واكتب جميع حسناتنا واغفر ذنوبنا وامحو أخطاءنا وتزود عن سيئاتنا يا الله يا غفار يا شتار. نحن ندعوك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد. اللهم ائتنا يوم القيامة شفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يوم لا شفاعة إلا شفاعته وأدلنا تحت ذلك يوم لا ذل إلا ذله وبين وجوهنا يوم تبيض الوجوه وتسود الوجوه واجمع بيننا وبين حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في دار النعيم وألهمنا من عبادك الصالحين المخلصين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر أوشاء من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد وانصر أمة سيدنا محمد وارحم أمة سيدنا محمد واستر أمة سيدنا محمد وارزق أمة سيدنا محمد واجعلنا يا الله جميع أهلنا وأولادنا وإخواننا وجميع طلابنا وجميع الحاضرين والحاضرات في هذه المجالس من خيار أمة سيدنا محمد بحق سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا الله بهذا بحسن الخاتمة يا البلاوي شفاعة يا البلاوي شفاعة يا البلاوي شفاعة كل كربة تنجلي وبكم يا أهل الولاية كل حاجة تنقضي يا مولانا يا مجيب يا حاضرا لا يجيب توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا والمسلمين قديم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ببركة الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una waj'alna amalana khalisatan li wajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ihdina bi hudak waj'alna mimman yusari'u ridha wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asar wa la tuwallina waliyyan siwa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma barik lana fi awladina wa la tadurruhum wa bikum jami'an wa ta'atika warzuqna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la tada' fina wa la minna shaqiyan wa mahmudan wa mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal